viral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas tentang bab virus. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Pastinya kalian masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah penemuan virus, kemudian apa itu virus, ciri-ciri virus, dan struktur dari virus. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui sejarah penemuan virus. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dan sifat dari virus. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi struktur dari virus. Oke, virus itu apa? Oke, jadi kita akan mempelajarinya sekarang ya. Jadi sekarang ini sudah sangat familiar ya mengenai virus ya, terutama adalah virus yang sedang melanda dunia sekarang ini, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya dan sangat menghebohkan seluruh dunia. Sudah banyak korban dari virus corona ini dan gara-gara virus corona ini kita juga melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Oke, jadi hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu virus, ya, kemudian ciri-cirinya seperti apa, ya, kemudian dapat menyebabkan penyakit apa saja. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus dikatakan sebagai racun karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuhan. Jadi, virus lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lalu, apakah virus memiliki manfaat? Tentunya setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama adalah sejarah penemuan virus ya. Jadi virus ini pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer. Ya, dia menemukan bintik kuning pada daun tembakau yang ia tanam. Kemudian setelah diteliti ya, ternyata bintik itu berasal dari penyakit yang menular. Ya, kemudian ia mencoba ya, menularkan ke tembakau yang sehat. Ya, ternyata tembakau yang sehat tersebut akhirnya tertular juga. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada Dmitri Ivanovsky. Ya, dia juga mengekstrak. Jadi dia mengekstrak daun tembakau yang sudah terkena virus. Ya. Kemudian ia menyemprotkan pada tanaman yang sehat dan akhirnya tanaman yang sehat tersebut ya, juga tertular virus. Ya. Padahal sebelum diekstrak, ya, ekstrak tersebut sudah disaring ya, menggunakan
saringan bakteri, sehingga bakteri tidak bisa lolos dari saringan tersebut. Tapi ternyata setelah disemprotkan pada tanaman yang sehat, ya, ternyata juga tanaman yang sehat itu tertular. Kemudian selanjutnya ada M. Benjerik. Ya, ini juga melakukan penelitian yang sama dengan Ivanovsky. Kemudian yang terakhir ada W.M. Stanley. Ya, ini ilmuwan dari Amerika Serikat, ya, yang berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus dan kemudian menamakan virus tersebut sebagai TMV. TMV itu adalah virus yang pertama atau disebut sebagai tobacco mosaic virus. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita lihat sifat-sifat dari virus. Jadi virus ini dapat dikatakan sebagai makhluk hidup, dapat juga dikatakan sebagai benda mati. Jadi virus ini masih simpang siur apakah dia termasuk makhluk hidup atau termasuk benda mati. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau mereplikasikan diri. Sementara virus juga dapat dikatakan sebagai benda mati dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama, virus bukan berupa sel. Jadi, suatu benda dikatakan makhluk hidup jika terdiri atas sel, sementara virus bukan merupakan sel. Dan virus juga tidak melakukan metabolisme serta tergantung pada hospesnya. Jadi virus ini tergantung pada hospesnya untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua, virus juga dikatakan sebagai benda mati atau benda tak hidup, ya, karena virus hanya hidup di sel yang masih hidup. Jadi untuk melakukan penelitian mengenai ini, ya, biasanya digunakan embrio ayam, ya, karena embrio ayam ini merupakan benda makhluk hidup. Ya. Jadi misalnya pada orang yang terkena virus COVID-19, ya, kemudian orang tersebut sudah meninggal, ya, maka virus di dalam tubuhnya juga akan ikut meninggal atau akan ikut mati. Jadi orang yang sudah meninggal terkena virus, maka orang mayat tersebut sebenarnya sudah tidak berbahaya lagi, ya, tetapi memerlukan waktu tertentu. Misalnya orang yang sudah meninggal tadi, ya, memerlukan jangka waktu misalnya 1 hari atau 2 hari atau mungkin beberapa jam agar virusnya ikut mati. Jadi seperti itu. Kalau orangnya baru meninggal, maka kemungkinan virusnya masih hidup. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang meninggal karena virus, ya, maka sebenarnya mayat tersebut tidak berbahaya. Apa-apa kita mengurus jenazahnya. Tetapi pada kasus COVID-19 biasanya yang melakukan pengurusan terhadap jenazah ini adalah tim medis, ya. Karena ya virus ini sangat berbahaya. Jadi ditakutkan masih ada virus yang hidup pada mayat tersebut. Ya, selanjutnya virus juga dikatakan sebagai benda mati, ya, dengan alasan virus hanya tersusun atas satu asam nukleat saja. Jadi virus ini hanya terdiri atas satu asam nukleat, yaitu berupa DNA atau RNA saja, ya, jadi hanya satu, ya. Kalau makhluk hidup biasanya memiliki dua, yaitu ada DNA-nya, ada RNA-nya, sementara pada virus hanya memiliki salah satu saja. Selain itu, ya,
virus juga tidak memiliki sitoplasma dan organel, ya, maka dikatakan juga sebagai benda mati. Selanjutnya alasan yang keempat, mengapa virus dikatakan sebagai benda mati? Ya, karena virus dapat dikristalkan. Ya, jadi suatu benda ya yang dapat dikristalkan ini merupakan ciri dari mineral ya, bukan makhluk hidup. Jadi karena virus dapat dikristalkan, maka virus ini lebih mencirikan sebagai suatu mineral daripada ciri dari makhluk hidup. Jadi itu adalah beberapa sifat-sifat dari virus. Jadi hingga saat ini masih diragukan apakah virus itu termasuk makhluk hidup ataupun benda mati atau makhluk tak hidup. Oke, selanjutnya adalah struktur dari virus. Virus ini ukurannya sangat kecil. Jadi virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Virus terkecil ini ukurannya hanya 17 nanometer. Sementara virus terbesar ini ukurannya hanya 1000 nanometer. Kemudian bentuk-bentuk dari virus ya. Virus ini memiliki bentuk yang bermacam-macam ya. Jadi contohnya adalah bentuk bola ya. Bentuk bola ini ada misalnya virus influenza, kemudian virus HIV, kemudian ada virus corona. Ini termasuk dalam kategori virus yang berbentuk bola. Kemudian ada virus yang berbentuk batang ya. Contohnya adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk huruf T, misalnya adalah bakteriophag. Kemudian ada yang berbentuk polyhedral, contohnya adalah adenovirus. Selanjutnya adalah susunan atau struktur tubuh virus. Jadi virus ini hanya terdiri atas 3 bagian tubuh, yaitu yang pertama adalah bagian kepala. Bagian kepala ini berbentuk polihedral atau segi banyak, berisi asam nukleat yang berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi virus tersebut. Pada kepala ini juga terdapat yang namanya kapsid yang memberi fungsi memberi bentuk tubuh dari virus tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah leher. Leher ini berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Kemudian yang ketiga adalah bagian ekor. Ekor ini berfungsi untuk meletakkan diri dan menginfeksi sel yang diserang. Pada bagian ekor ini juga memiliki alat tambahan berupa selubung ekor, kemudian ada lempeng dasar dan serabut ekor. Kemudian setiap ujung serabut ekor ini berfungsi untuk menerima rangsang. Jadi yang mirip kaki itu bukanlah kaki dari virus ya, tetapi itu adalah serabut ekor. Jadi virus ini hanya terdiri atas 1 kepala, kemudian 2 leher dan 3 ekor. Jadi virus ini tidak memiliki badan. Baiklah anak-anak, jadi demikian pembelajaran kita hari ini mengenai virus. Jadi kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai klasifikasi dari virus dan fungsi dari virus. Oke, seperti biasa ya, untuk absen kalian silakan kalian like video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe agar kalian mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Oke. Selanjutnya di akhir video ini ya, seperti biasa akan Bapak beri tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Kemudian
kalian kirim jawaban kalian di Google Classroom. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.